Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Selamat berhari Minggu, masih dalam suasana Imlek. Kepada panjenengan yang merayakan tahun baru Imlek, saya ucapkan sekali lagi selamat tahun baru. Sinjen Kwaile, Wan Serui, Ung Si Fat Sai, Ce Yesu, Oyunimen, Xie. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Putramu Yesus Kristus datang untuk menyembuhkan kami, bukan hanya dari sakit penyakit secara fisik maupun secara mental, melainkan juga secara rohani dengan menebus kesalahan dan dosa-dosa kami berkat pengampunan dan kerahiman yang dilimpahkan kepada kami. Pada hari ini kami bersyukur boleh merayakan hari Minggu. Hari ini kami membaca surat Gembala yang disampaikan oleh Gembala kami, Bapak Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, untuk menyambut masa Prapaskah yang akan kami mulai pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Pada hari ini juga merupakan hari doa untuk orang-orang sakit. Yesus Kristus Putramu Sang Penyembuh memberikan bukan hanya kesembuhan dan pemulihan, tetapi juga penghiburan. Kendatipun sakit penyakit secara fisik tidak disembuhkan, tetapi hati, jiwa, dan hidup kami dipulihkan, sehingga tetap dengan penuh syukur menerima sakit penyakit ini dan mempersatukannya dengan penderitaan Yesus Kristus Putramu sebagai silih bagi dosa-dosa dunia dan dosa-dosa kami sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini, Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapan Yesus. Ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana,
sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari ini tanggal 11 Februari, hari Minggu biasa yang ke-6 tahun B, yang juga merupakan hari orang sakit sedunia ke-32, hari doa untuk orang-orang sakit. Kita mengenang orang-orang sakit di dalam doa. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saya akan membacakan surat Gembala Prapaskah Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiat Moko. Tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, dan berbuah dalam kesaksian. Saudari-saudara umat Allah Keuskupan Agung Semarang yang terkasih, hari ini bersama dengan gereja semesta, kita merayakan Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-32. Inilah kesempatan indah bagi kita dalam kesatuan dengan Bapa Suci Paus Fransiskus untuk secara khusus berdoa bagi semua orang yang sakit agar diteguhkan dalam harapan akan penyertaan Tuhan. Kita berdoa juga bagi yang bekerja merawat orang sakit, para dokter, perawat, tenaga non-medis, tenaga medis lainnya, dan keluarga dari orang yang sedang sakit. Kita juga berdoa bagi mereka yang terus berjuang demi kebaikan sesama yang menderita. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya yang terus menyertai, meneguhkan, menguatkan, serta memberikan penghiburan. Bacaan Injil yang baru saja kita baca dan kita dengarkan berkisah tentang seorang kusta yang disembuhkan oleh Yesus dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Perjalanan iman si kusta sungguh menarik untuk kita renungkan bersama. Pertama-tama, ia datang kepada Yesus, kemudian berlutut di hadapannya dan memohon bantuannya dengan berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ia berkata demikian karena percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan dia dari kusta. Yesus menanggapi iman orang itu dengan belas kasihannya. Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dalam kisah ini terlihat adanya perjumpaan antara kerendahan hati si kusta yang memohon belas kasih Yesus, dan Yesus sendiri menyatakan kerahiman Allah di dalam hidup orang kusta itu. Permohonan si kusta disambut oleh Yesus dengan kesediaannya memenuhi apa yang diharapkannya. Buahnya adalah kesembuhan dan pulihnya kembali
martabat pribadinya. Ia tidak lagi harus menyatakan dirinya najis, juga tidak harus menutupi mukanya sambil berseru, "Najis, najis." Ia tidak harus tinggal di luar perkemahan dan terasing dari komunitasnya, sebagaimana diatur dalam kitab Imamat yang kita baca dari bacaan pertama, yaitu kitab Imamat bab 13 ayat 1-2, dilanjutkan ayat 44 sampai 46. Setelah mendapati dirinya sembuh dari kustanya, ia pun tidak bisa menahan diri untuk tidak memberitakan peristiwa gembira itu. Meskipun sebelumnya Yesus telah memperingatkan dengan keras agar ia tidak menyebarkannya kemana-mana. Ia mempunyai iman yang tumbuh berkat perjumpaannya dengan Yesus. Imannya berbuah dalam bentuk syukur dan kesaksian. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah, masa khusus yang disediakan oleh gereja untuk melakukan pertobatan. Kita diundang untuk datang kepada Allah dan memohon belas kasih serta pengampunannya melalui laku tobat yang akan kita wujudkan dalam doa, mati raga, dan derma, serta dimahkotai dengan perayaan sakramen rekonsiliasi atau sakramen pengampunan karena pertobatan. Tema masa Prapaskah tahun ini 2024 adalah tinggal dalam Kristus, bertumbuh dalam iman, dan berbuah dalam kesaksian. Melalui tema ini, kita diingatkan kembali untuk senantiasa tinggal dalam Kristus, bersatu dengan Yesus, agar iman terus bertumbuh dan kita pun siap sedia diutus untuk menjadi pewarta dan saksi baginya dalam hidup kita setiap hari. Tema ini sangat selaras dengan gerak pastoral Keuskupan Agung Semarang tahun 2024, yaitu tinggal dalam Kristus dan berbuah, berjalan bersama untuk formatio iman berjenjang dan berkelanjutan, atau sering disingkat FIBB. Masa Prapaskah yang ditandai dengan laku tobat adalah masa formatio iman. Prapaskah yang ditandai dengan laku tobat adalah masa formatio iman. Dengan menjalani dan menghayati masa Prapaskah secara sungguh-sungguh, maka kita akan semakin erat bersatu dengan Kristus yang rela menderita sengsara dan wafat untuk menyelamatkan kita. Buah persatuan itu adalah iman yang terus bertumbuh dan iman yang berbuah dalam kesaksian hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, iman kepada Kristus yang terus bertumbuh berkat persatuan kita dengan Kristus diharapkan berbuah nyata dalam hidup setiap hari. Salah satu buah iman itu adalah kehadiran kita dalam menata kehidupan berbangsa
dan bernegara melalui keterlibatan aktif dalam pemilu tahun ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan lagi, pada hari Rabu 14 Februari 2024, kita, bangsa Indonesia, akan menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu legislatif. Karena itu, perlu saya tegaskan bahwa kita semua yang sudah memiliki hak pilih dan sudah terdaftar sebagai pemilih tetap, wajib datang ke tempat pemungutan suara atau TPS dan dengan bebas, penuh sukacita memberikan hak pilih atau hak suara kita. Sekali lagi, dengan bebas dan merdeka, tanpa paksaan. Jangan golput. Jangan pernah memberikan suara kita untuk dibeli atau untuk kepentingan sesaat orang yang haus akan kekuasaan dan jabatan. Suara kita sangat menentukan siapa yang berhak memimpin negara ini hingga 5 tahun ke depan. Satu suara kita sangat menentukan nasib bangsa kita. Karena itu, marilah kita tentukan pilihan sesuai dengan bisikan suara hati yang benar, bukan karena keterpaksaan dan ketakutan. Sebagai landasan untuk memilih, saya mesti mengulang dan menyampaikan sekali lagi seruan para uskup Indonesia yang tergabung dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI, yang juga pernah saya kutip dan sampaikan dalam pesan pastoral akhir tahun 2023 yang lalu. Kami, para uskup Indonesia, mendorong umat terlibat aktif untuk melahirkan para pemimpin baru yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menghormati Kebinekaan, memiliki integritas atau keutuhan pribadi, kepribadian, mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan atau partai, mempunyai keberpihakan kepada kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, memiliki rekam jejak yang terpuji, menjunjung tinggi martabat manusia, dan menjaga keutuhan alam ciptaan serta kelestarian lingkungan hidup. Saya ingin memberikan dukungan dan doa khusus untuk Anda semua yang terpanggil menjadi petugas pemilu, baik yang menjadi panitia penyelenggara maupun menjadi saksi dan pemantau, untuk benar-benar bekerja secara profesional sebagai wujud kesaksian iman Kristiani Anda. Kita bekerja untuk kelancaran dan keberhasilan dalam mewujudkan pemilu yang damai, jujur, adil, transparan, berkualitas, dan bermartabat. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, saya mengajak Anda semua untuk tidak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan agar penyelenggaraan pemilu terlaksana dengan lancar, aman, dan damai,
serta tidak menyisakan konflik, apalagi perpecahan di antara sesama anak bangsa. Pilihan dapat saja berbeda, namun persatuan dan persaudaraan di antara sesama anak bangsa mesti terus dijaga dan diutamakan di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Marilah kita masuki masa Prapaskah dengan hati yang terbuka untuk terus tinggal dalam Kristus dan mengusahakan persatuan dengannya, agar kita terus bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah nyata dalam kesaksian hidup. Selamat berdoa, berpantang, dan berpuasa. Berkah dalam. Semarang, 25 Januari 2024. Pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul, stempel tanda tangan berkat Monsinyur Robertus Rubiat Moko, Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu surat gembala dan pesan dari awal sampai kalimat berkah dalam. Saya tidak membacakan peraturan-peraturan pantang dan puasa, itu nanti akan saya bacakan tersendiri di video tersendiri. Semoga surat gembala yang disampaikan oleh Bapak Uskup Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiat Moko, bermanfaat untuk kita. 1. Dalam memasuki masa Prapaskah. 2. Dalam rangka menyambut pemilu presiden, wakil presiden, dan legislatif yang waktunya bersamaan dengan hari kita mengawali masa Prapaskah di hari Rabu Abu tanggal 14 Februari 2024. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.